السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. قال المؤلف وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم. ولما دل عليه معنى الكتاب جاءت به سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسنة خلفاء الراشدين التي أجمع الفقهاء عليها بمخالفتهم وترك التشبه بهم. Kata beliau rahimahullah, ketika sudah ditunjukkan oleh dalil-dalil dari ayat Al-Quran, maka kemudian datang pula sunnah-sunnah, ini dalil-dalil dari hadis dan juga dalil-dalil dari sunnah para khulafa ar-rasyidin yang sepakat semua para ulama, para fuqaha, yaitu wajibnya menyelisihi mereka ahlul kitab wa tarkut tashabbuhi bihim, dan tidak menyerupai mereka. Ikhwan fillah a'azzakumullah, berarti Syekhul Islam rahimahullah mulai masuk pada dalil-dalil dari hadis. Kemarin sudah sekian kali pertemuan kita membahas dalil-dalil dari ayat Al-Quran. Maka dibawa beberapa hadis, di antaranya yang pertama, qala rahimahullah wa fi sahihaini an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam innal yahuda wan nasara la yasbighun fakhalifuhum. Sebagaimana dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan Yahudi dan Nasrani tidak mewarnai jenggot-jenggot mereka, yakni yang putih, tidak mereka warnai dengan henna. Fakhalifuhum, maka selisihilah mereka. Maka selisihilah mereka. Amara bi mukhalafatihim wa dzalika yaqtadi an yakuna jinsi mukhalafatihim amran maqsudan lisyari'.
Kata beliau rahimahullah, di dalam hadis ini Rasulullah SAW memerintahkan untuk membedakan diri dari mereka, dan itu konsekuensi dari semua bentuk penyerupaan dengan mereka harus dihindari, dan harus mengerjakan semua perkara yang menyelisih mereka, amran maqsudan li syari', bahwa itu adalah sesuatu yang dimaksud oleh syariat ini. Li'annahu in kana al-amr bi jinsil mukhalafah hasal al-maqsud, wa in kana al-amr bil mukhalafati fi taghyir asy-sya'r faqat fahal li ajli ma fihi min al-mukhalafah. Fal mukhalafah imma illatun mufradah aw illatun ukhra aw ba'du illatihi. Kata Syekhul Islam rahimahullah, di dalam hadis ini ada perintah dari Nabi SAW, khalifuhum, selisihilah mereka. Tetapi karena diawali dengan kalimat bahwa Yahudi dan Nasrani tidak mewarnai rambut-rambut putih mereka, maka makna bedakanlah dari mereka adalah warnailah. Kan begitu. Kata beliau rahimahullah, kalau engkau telah melaksanakannya, hasalal maksud, itu sudah selesai. Tetapi apakah kalimat khalifuhum, selisihilah mereka, apakah itu perintah tersendiri atau merupakan alasan dari yang pertama, yaitu menyelisihi mereka dengan mewarnai rambut putih mereka? Ikhwan ibn a'azakumullah, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, fal mukhalafah, maka membedakan diri dari mereka di dalam hadis ini imma illatun mufradah, bisa jadi sebagai alasan. Warnailah jenggot-jenggot kalian, jangan seperti mereka. Berarti jangan seperti mereka alasan. Namanya illah. Illatun mufradah, hanya alasan tersendiri. Wa imma illatun ukhra, atau bisa jadi itu adalah alasan bersama alasan lain. Tentunya alasan lainnya adalah taatilah Rasul. Maka kita berupaya untuk membedakan diri mereka dari mereka sebagai taat pada Nabi SAW dan sebagai mukhalafah. Au ba'du illati, atau kemungkinan yang ketiga, dia adalah sebagian dari illah, dari alasan. Wa ala jami'it taqdirat takunu ma'muran biha matlubatun lisyari', maka kemungkinan yang manapun dari tiga kemungkinan tadi, maka itu diperintahkan. Baik, as'alukum, saya tanya pada kalian, di dalam hadis ini, ketika Nabi menyatakan bahwa Yahudi dan Nasrani tidak mewarnai jenggot-jenggot putih mereka, fakhalifuhum, maka bedakanlah dari mereka. Ini perintah untuk apa? Perintah untuk mewarnai atau perintah untuk membedakan? Nah, sepertinya bohirnya perintah untuk mewarnai sebagai mukhalafah. Berarti mukhalafah alasannya, warnailah agar berbeda dari mereka. Itu pertama, barakallahu fikum. Yang kedua, bisa jadi diperintahkan secara umum sebelum secara khusus. Bedakanlah dari mereka, ini perintah umum, kemudian dikhususkan dengan salah satunya adalah mewarnai jenggot putih kalian. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dibawakan oleh Syekhul Islam dalil ini sesungguhnya adalah untuk kalimat kedua, khalifuhum, bedakanlah dari mereka. Berarti kita diperintahkan untuk membedakan diri dari mereka. Qala, dikatakan oleh Syekhul Islam rahimahullah, li'annal fi'la
al-ma'mura bihi idza 'abbara anhu bilafdhin mushtaqqin min ma'na a'ammu min dhalik atau min dhalika al-fi'l fala budda an yakuna ma minhu al-ishtiqaq amran matluban. Karena setiap fi'il yang diperintahkan tetapi dengan lafaz yang lebih umum daripada lafaz yang dimaksud, maka lafaz umum tersebut juga diperintahkan. Inna salati wa nusuki. Nah, apa makna nusuk? Ibadah. Apa makna salat? Salat. Apa perbedaan salat dengan ibadah? Sama, cuma salah satunya a'ammu minal akhar, yang satu lebih umum daripada yang lain. Artinya salat ini termasuk salah satu ibadah. Sahih? Maka diperintahkan secara khusus dulu salatlah, baru kemudian dan beribadahlah dengan semua ibadah, tapi khususnya salat. Baik, sama dengan kalimat tadi. Apa perbedaan antara dua kalimat? Kalimat pertama, kalimat yusbal, warnailah jenggot putih kalian atau rambut putih kalian. Yang kedua, perintah untuk khalifuhum, mukhalafah. Apa perbedaannya? Barakallahu fiikum. Ini satu hal, warnailah, dan ini a'ammu minhu, lebih umum dari yang ini. Makna mukhalafah adalah semua perkara, salah satunya adalah tebal, salah satunya mewarnai rambut putih. Barakallahu fiikum. Rasulullah SAW menyatakan mereka la yusbaghun fakhalifuhum. Mereka tidak mewarnai, maka bedakanlah dari mereka. Maka disuruh untuk sibab, tetapi yang lebih umum dari itu disuruh untuk mukhalafah. Mukhalafah itu a'ammu minhu, lebih umum dari ini. Semua mukhalafah diperintahkan, salah satunya sibab. Barakallahu fiikum. Kembali kepada ucapan Syekhul Islam rahimahullah, wa dzalika min wujuh. Maka kita melihat dari beberapa sisi. Qala la siyama in dhahara lana anna al-ma'na al-mushtaq minhu ma'nan munasib lil hikmah. Apalagi kalau tampak bagi kita makna yang diambil daripadanya ada makna yang mencocoki hikmah. Kama qila lid-dhaif, sebagaimana contohnya kalau diperintahkan kepada atau kepada tamu, akrimhu, hormatilah dia. Akrimhu, ini menghormati tamu, hormatilah tamumu. Apa maknanya? Ternyata maknanya adalah beri jamuan. At'imhu, sama dengan ini. Ikram a'ammu minal it'am. Ikram lebih umum daripada it'am. It'am memberi makan, ikram menghormati. Kalau engkau katakan pada anakmu, akrimud dhaif, hormatilah tamu, kasih makan. Baik, kamu kasih makan dia, berikan jamuan sambil dilempar-lempar. Ambil. Apakah itu termasuk ikram? Tidak. Al-ikram a'ammu minal it'am. Ikram itu lebih luas dari it'am. Termasuk sopan kepadanya, termasuk wajah yang ceria, termasuk ucapan ahlan wa sahlan, tafaddal, termasuk menjamunya dengan makanan dan minuman, termasuk memberikan apa yang dia mau teh apa kopi atau air putih dan sebagainya, sesuai dengan apa yang dia sukai. Itu semua ikram. Dan termasuk kata Syekh Ibnu Utsaimin, memberikan hamparan yang pantas. Jangan sampai dia duduk di tempat yang tidak pantas. Itu juga ikram. Mengantarnya dari luar masuk ke dalam rumah, itu juga ikram. Idzan al-ikram a'ammu min al-it'am.
Ini pendekatan dari hadis tadi. Asbighu khalifuhum, selisihilah mereka. Nah, sebagaimana ketika kita berbicara pada seorang tua renta, kamu berbicara dengan suara keras, kemudian saya mengingatkan kamu dengan kalimat tirhu, hormatlah, sopanlah kepadanya. Apa makna sopanlah kepadanya? Maknanya suaramu jangan keras-keras, iya kan? Tetapi apakah yang namanya menghormati orang tua hanya tidak mengeraskan suara? Tidak. Masih sekian banyak penghormatan pada orang tua. Salah satunya, pelankan suaramu. Tetapi biasa mereka ingin mengajarkan sesuatu. Jangan keraskan suaramu. Hendaklah engkau sopan pada orang tua. Baik. Barakallahu fikum, yang satu a'ammu minal akhar. Pelankan suara khusus. Tetapi kalimat hormatilah a'am, lebih umum sifatnya. Wadzalika liwujuhin. Maka dalil ini, hadis ini, walaupun berbicara tentang masalah warnailah jenggot-jenggot kalian atau rambut putih kalian, tetapi kata Syekhul Islam, ini dalil untuk menyelisihi mereka dalam sekian banyak hal. Kalau masalah mewarnai saja dianjurkan, apalagi masalah yang berkait dengan agama mereka, akidah mereka, adat ibadah mereka, lebih-lebih lagi. Kan begitu. Barakallahu fiikum. Wadzalika liwujuhin. Yang demikian karena beberapa hal. Yang pertama, annal amra idza ta'allaqa bismin maf'ulin mushtaqqin min ma'nan kana dzalikal ma'na illatun lil hukum. Kata beliau rahimahullah, satu perintah jika berkaitan dengan nama maf'ul tertentu, sekarang bicara maf'ul, bukan bentuknya seperti tadi am dan khas, tetapi maf'ulnya yang dikenai pekerjaan. Kalau yang dikenai pekerjaannya adalah mushtaqun, kata-kata yang mushtaq, yang memiliki asal kata, maka tentunya pada makna tersebut ada alasan hukum. Pada makna tersebut ada alasan hukum. Kama qala ta'ala faqtulul musyrikina. Seperti ucapan Allah Subhanahu wa taala, uqtulu al-musyrikin. Baik. Kalimat ini barakallahu fikum, perintah uqtulu, mana maf'ulnya? Mana objek yang dikenai pekerjaan? Musyrikin. Mushtaq atau ghairu mushtaq? Mushtaq. Diambil dari kata. Kata apa? Kata syirik. Sahih? Maka kata ini adalah illah, alasan kenapa disuruh dibunuh, kenapa suruh diperangi, karena musyrik. Jadi kesyirikan adalah ilatnya, alasannya. Mafhum? Tetapi kalau bukan mushtaq gak bisa. Uqtulu Aba Jahlin, berarti bodoh itu alasan kenapa dia dibunuh, begitu. Masa orang bodoh harus dibunuh? Salah. Karena ini muayyan, ta'yin, bukan mushtaq. Kalau di sini mushtaqun. Contoh kedua di kitab kalian. Fa aslihu baina akhawaykum, perbaikilah hubungan. Itu aslihu. Baina akhawaykum, al-akhawayk. Mushtaq atau ghair mushtaq? Mushtaq. Mushtaqun min madza? Mushtaqun minal ukhuwah, persaudaraan. Maka disuruh perbaiki hubungan karena dia saudara. Maka kalimat saudara adalah illat, alasan mengapa disuruh untuk perbaiki hubungan, karena kalian bersaudara. Aslihu baina akhawaykum. Baik. Contoh ketiga, wa qaulun Nabi SAW, udu al-marid, jenguklah al-marid. Mushtaq atau ghair mushtaq? Orang sakit. Mushtaqun minal marad.
Mushtaqun minal marad, diambil dari kata al-marad. Berarti apa ilatnya? Ya sakit. Karena ilatnya sakit. Baik. Demikian pula at'imul ja'i', beri makan orang yang lapar. Ja'i' isim fa'il mushtaqun minal ju', rasa lapar. Berarti kita beri makan alasannya karena dia kelaparan. Itu illatun, alasan dari fi'il yang pertama. Demikian pula wa fakul 'ani, lepaskanlah orang yang dalam keadaan terikat perbudakan. Atau bantulah orang yang kesusahan. Apakah orang tertentu fulan dan alan? Tidak tahu, siapapun yang lapar. Demikian pula kalimat udul marid, karena dia sakit, siapapun dia, maka kita berupaya untuk menjenguknya. Sehingga beberapa orang-orang baik ahlus sunnah di beberapa negara tertentu, mereka sampai berkeliling ke rumah sakit untuk menjenguk mereka walaupun tidak kenal. Barakallahu fiikum. Ya, ini pada waktunya, bukan selalu terus menerus. Pada waktu tertentu mereka menziarahi orang-orang sakit di rumah sakit, menasihati mereka untuk sabar, mendoakan mereka agar segera sembuh, dan seterusnya. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Oleh karena itulah, fa idza kana nafsul fi'il ma'mur bihi mushtaqan min ma'na. Sekarang kalau fi'ilnya yang mushtaq, tadi kan maf'ulnya yang mushtaq, itu menjadi illatun, menjadi alasan. Sekarang kalau perintahnya yang mushtaq, khalifuhum, mushtaqun minal mukhalafah, berarti mukhalafah diperintahkan. Itu lebih jelas lagi. Kata beliau, idza kana mushtaqan min ma'nan a'ammu minhu, kana nafsu at-talabi wal iqtida'i qad 'allaqa bidzalika al-ma'na al-a'am, fayakunu matluban bi tariqil aula. Maka kalau perintahnya dengan bahasa yang umum, disuruh untuk mewarnai rambut putihnya, tetapi dengan bahasa khalifuhum, jelas ini mushtaq dari kalimat mukhalafah, maka jelas ini pun diperintahkan sebagaimana ini juga diperintahkan, mukhalafah juga diperintahkan bi'ainihi. Artinya tidak hanya mewarnai saja, semua pembedaan diri, semua mukhalafah diperintahkan. Qala, dikatakan al-wajhu tsani anna jami' al-af'al mushtaqqah sawa'un kanat hiya mushtaqqah min al-masdar aw kana al-masdar mushtaqqah minhu aw kana kullu wahidin minhuma mushtaqqan min al-akhar bima'na anna bainahuma munasabatun fil lafzi wal ma'na la ma'nan anna ahadahuma la bima'na anna ahadahuma aslun wal akhar far'. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, tidak mengapa, ini faedah dalam masalah sharaf, tidak mengapa, faedah insyaallah. Setiap fi'il selalu mushtaq, setiap fi'il selalu mushtaq, diambil dari kata lain sehingga bisa ditasrif, iya kan? Fa'ala yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun ila akhirih. Sawa'un kanat hiya mushtaqqah minal masdar au al masdar mushtaqqah minhu. Sama saja, apakah fi'il tadi diambil dari masdar atau masdarnya diambil dari fi'il. Baik. Sara yasiru sayron, tiba-tiba muncul sayyarah, artinya mobil. Bagaimana tuh? Dari mana keluarnya kata mobil ini? Dari fi'il sahara, alat untuk engkau berjalan dengan mudah. Muncullah sayyarah. Kadang-kadang benda dulu kemudian dijadikan kata kerja. Misalnya bumi kan kata benda,
Kalau bahasa Indonesia mungkin kalian paham. Tiba-tiba jadi kata kerja, membumikan. Apa itu membumikan? Menjadikan ada di sini atau menjadikan umum di muka bumi. Membikin jadi umum. Demikian pula barakallahu fiikum, kalimat-kalimat dalam bahasa Arab ada yang dari benda kepada fi'il, ada dari fi'il kepada benda. Dan itu barakallahu fiikum bukan bermakna yang satu asal, yang lain cabang. Tidak mesti yang satu sebagai asluhu, yang lain far'uhu. Nggak mesti. Tetapi orang-orang Arab menyatakan ini berasal dari sana, ini berasal dari sini. Hanya berbicara tentang hubungan makna. Hanya berbicara tentang hubungan makna. Bahwa keduanya ada hubungan. Sebab berbahaya. Kalau kita menyatakan bahwa fi'il itu adalah cabangnya, masdar adalah pokoknya, atau dibalik, fi'il adalah pokoknya, masdar adalah cabangnya, nanti akan bingung ketika berbicara tentang apakah lafzul jalalah Allah mutlak, mushtaqun atau ghairu mushtaq. Dibahas oleh para ulama mushtaqun minal uluhiyah. Kemudian ada yang membahas, berarti Allah itu cabang dong, cabang dari ini. Ya akhi, para ulama tidak menyatakan ini cabang, ini sumbernya, atau yang ini yang sumber, yang sana cabangnya. Tidak. Tetapi hanya berbicara tentang hubungan makna. Bahwa makna Allah, lafzul jalalah Allah yang mengandung uluhiyah, yang mengandung makna ketuhanan. Mafhum? Jangan salah. Harus dipahami bahwa hubungan masdar dengan fi'il tidak berbicara tentang ini sumbernya, ini cabangnya, atau yang ini sumbernya, yang sana cabangnya, tidak. Tetapi berbicara tentang hubungan makna, bahwa keduanya ada hubungan makna. Lafzul jalalah Allah dengan uluhiyah ada hubungan makna. Bahwa Allah maknanya dzul uluhiyah, yang memiliki uluhiyah dan ubudiyah ala nasi ajma'in, yang memiliki ketuhanan, uluhiyah, hak ibadah di atas seluruh makhluk-makhluknya. Baik. Tetapi Ibnu Qayyim menyatakan dengan bahasa lafzul jalalah Allah mushtaqun minal uluhiyah, mushtaqun minal ilah, diberi alif dan lam, kemudian menjadi al-ilah, maka dileburkan lamnya yang pertama dengan lam yang kedua menjadi Allah, dihilangkan hamzahnya dari al-ilah menjadi Allah. Barakallahu fikum. Ini jangan kemudian dikatakan seperti tokoh Muntadi'un dhal dulu yang menyatakan berarti Allah itu Tuhan dengan T besar. Karena al-ilah dikasih alif lam. Al-ilah. Berarti la ilaha illallah tidak ada Tuhan dengan T kecil kecuali Tuhan dengan T besar. Karena T besar sudah dikasih alif lam. Fahadha dhalun mudil. Ini orang yang sesat, jangan didengarkan ucapan mereka. Para ulama membahas bahwa ini asal katanya dari ilah, asal kata dari uluhiyah. Berbicara asal kata bukan bermakna seperti itu. Tapi bermakna di dalam lafaz, di dalam nama Allah mengandung makna uluhiyah, mengandung makna ketuhanan, mengandung makna ubudiyah. Mafhum? Jadi, idzan qala rahimahullah la bima'na anna ahadahuma aslun wal akhar far'un. Bukan bermakna yang ini asal, yang lain fara'. Bimanzilatil ma'anil al-mutadhaifah. Kedudukannya seperti makna-makna yang berdampingan. Seperti ubuwah wal bunuwah au kal ukhuwah minal janibain. Seperti kebapaan ubuwah wal bunuwah tentang anak, al-ukhuwah saudara dan lain-lain. Ini masdar-masdar. Barakallahu fikum. Yang kemudian muncul kalimat akho, yuakhi, apa artinya? Mempersaudarakan.
mempersaudarakan. Nah, tabanna mengangkatnya sebagai anak dan seterusnya. Fa'ala kulli hal idza amara bi fi'lin kana nafsu masdaril fi'l amran matluban. Maka kalau ada perintah dengan kalimat yang mustaq tadi, maka masdarnya adalah yang diminta. Masdarnya adalah yang dituntut bagi yang menyuruhnya. Khalifuhum. Apa yang dituntut? Masdarnya. Apa masdarnya khalifuhum? Mukhalafah. Yani ana atlubu minkum al-mukhalafah. Kalau kita katakan uqtuluhum, wa madza atlub? Atlub al-qatl. Masdar dari qatala yaqtulu qatl. Baik, ini masalah bahasa saja. Sehingga kalau ada ayat Allah menyatakan ittaqullah, famadza talaballahu minna? Apa yang Allah minta dari kita? Masdarnya ittaqu. Allah meminta kepada kita ketakwaan. Demikian pula ahsinu, innallaha yuhibbul muhsinin, meminta kepada kita atau memerintahkan kepada kita apa yang dituntut oleh Allah? Al-ihsan. Masdar dari ahsinu al-ihsan. Demikian pula aminu, talaba minna al-iman. Wa kadzalika u'budullaha rabbi wa rabbakum. Madza talaba minna? Talaba minna al-ibadah. Masdar dari u'budu. U'budu fi'il, masdarnya ibadah. Wa fi qawlihi fa'alaihi tawakkalu, maka atasnya bertawakallah. Fama huwal matlub? Apa yang dituntut? At-tawakkul. Yang diminta adalah at-tawakkul. Fa innan nafsat taqwa wal ihsan, ini masdar-masdarnya. Wal iman wal ibadah wat tawakkul umurun matlubatun maqsudah. Maka kalimat takwa di ayat pertama, masdar ihsan dari perintah kedua, masdar iman dari ayat yang ketiga, masdar ibadah dari ayat yang keempat, dan masdar tawakkul dari ayat yang kelima, semuanya matlubatun maqsudah. Semuanya diminta dan dituntut. Bal hiya nafsul ma'muri bihi, bahkan itu intinya perintah. Masdar itu tadi intinya perintah. Baik, baru masuk kepada yang sedang dibahas. Kata Nabi dalam akhir hadis tadi, khalifuhum. Khalifuhum. Apa masdarnya? Apa masdarnya? Mukhalafah. Jauh sekali. Masdarnya mukhalafah. Berarti perintah untuk mukhalafah, untuk menyelisihi mereka. Thumma al-ma'muru bihi ajnasun la yumkin an taqa illa muayyanah. Kemudian yang disuruh juga berbagai macam jenis, sedangkan tidak terjadi kecuali harus tertentu. Yang mana yang dimaksud? Wa bit-ta'yini taqtarin biha umurun ghairu maqsudah. Maka dengan ta'yin tadi akan diiringi dengan perkara-perkara yang lain, atau dengan qarinah akan terjelas apa yang dimaksud. Kita berapa kalimat yang sudah sebutkan? Selain khalifu, apa lagi? U'budu, apa lagi? Ahsinu, yang tadi disebut 5. Apa lagi? Ini barakallahu fikum, lafadznya am. U'budullah, beribadahlah pada Allah. Sedangkan bentuk-bentuk ibadah sangat banyak. Ada salat, puasa, haji, sedekah, apalagi zikir dan sebagainya. Maka kalau dikatakan kepada kamu beribadahlah, santri tadi akan bingung. Lagi berdiri, sini kamu.
Ayo beribadah. Bingung kan? Maksudnya apa Ustaz? Beribadahlah. Barakallahu fikum. Dari mana si pendengar tahu kalau yang dimaksud ini dan itu? Dari qarinah. Kalau sudah azan dan mulai sebagian santri masuk masjid, masih ada yang main-main. Kemudian Ustaz tadi berkata, "Ayo beribadah, beribadahlah kepada Allah." Jelas maksudnya, pergilah ke masjid, salatlah. Dari mana taunya? Minal qara'in, dari qarinah-qarinah, tanda-tanda. Kadang-kadang qarinah itu terlihat dengan mata, kadang-kadang terucap dalam ucapannya. Seperti apa? Seperti mereka ini tidak mewarnai rambut putihnya. Bedakanlah. Kalimat bedakanlah. Kan banyak. Yang mana yang saya maksud? Tadi kan saya sudah katakan, mereka begini. Hendaklah bedakan. Berarti jangan seperti mereka. Mereka ini mencukur jenggotnya. Bedakan dari mereka. Maksudnya jangan dicukur. Iya kan? Walaupun tidak diucapkan kalimat tadi, tapi dengan am. Bedakan dari mereka. Khaliful majus. Barakallahu fiikum. Itu yang dimaksud oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa kalimat-kalimat tadi bentuknya banyak. Kalimat-kalimat umum, ihsan. Ada satu minta-minta, kamu usir dengan kasar. Sini. Ahsinu. Bersikap ihsanlah kepada manusia. Jelas yang dimaksud bersikap ihsan adalah bersikap baik pada orang miskin tadi. Kalau mampu kamu beri, kalau tidak mampu kamu berkatalah dengan kata-kata yang baik. Baik, dengan qarinah. Tapi barakallahu fikum, kalimat bersikap ihsanlah kita perintahkan seluruhnya. Seluruhnya. Salah satunya itu tadi, sikap baik kepada orang-orang miskin. Baik. Demikian pula kalimat ta'budu, demikian pula kalimat khalafu yang sedang kita bahas. Berarti kalimat khalifuhum, bedakanlah dari mereka. Yang mana? Seluruhnya. Tapi qarinahnya saat itu hanya satu. Tetapi yang dimaksud adalah semuanya. Sebagaimana kalimat ta'budu tadi, beribadahlah pada Allah. Sebagaimana kalimat ahsinu, bersikap ihsanlah, bersikap baiklah pada semua. Nah, lakin la yumkinul 'abd iqa'ul fi'l al-ma'mur bihi illa ma'a umurin muayyanah. Tetapi tidak mungkin bagi seorang hamba untuk mengerjakan satu perintah kecuali kalau tertentu. Kalau enggak tertentu akan bingung. Iya kan? Seperti yang tadi santri tadi, beribadahlah, dia akan bingung. Apa yang dimaksud? Walaupun maknanya beribadahlah dengan semua ibadah, tentunya saat itu yang dimaksud, ini sudah azan. Kok kamu masih main-main? Beribadahlah pada Allah. Fainahu idza qala fatahriru raqabatin, merdekakanlah budak, fala budda idza a'taqal 'abd raqabatan an yaqtarina bihadzal mutlaq ta'yin min sawadin aw bayadin aw tulin aw qasrin aw arabiyatin aw ajamiyatin wa ghairi dhalik min as-sifat, lakin al-maqsud huwa al-mutlaq al-mushtarak baina hadhihi al-muayyanat. Baik, merdekakanlah budak. Budak yang seperti apa? Yang tinggi apa yang pendek? Yang hitam apa yang putih? Yang Arab apa yang bukan Arab? Yang mana? Kalau tidak ada penjelasan, kembali ke hukum asalnya. Kembali ke hukum asalnya, yaitu budak. Sembarang budak sah. Tahriru raqabatin, merdekakan budak. Tetapi kalau sudah ada ta'yin dengan sifat-sifatnya, maka itu yang diperintahkan. Kalau tidak ada, kembali kepada keumuman, merdekakanlah budak. Baik, wa kadzalika idza qila ittaqullah wa khaliful yahud. Kalau ada yang berkata bertakwalah pada Allah, bedakanlah dari Yahudi. Fa inna taqwa taratan takunu bi fi'lin. Yang namanya takwa kadang-kadang dengan perbuatan, amalan-amalan saleh yang wajib
seperti puasa, salat, puasa. Wa taratan takunu bi tarki muharram. Ketakwaan juga kadang-kadang dengan meninggalkan yang haram-haram. Seperti meninggalkan kekufuran, meninggalkan zina dan seterusnya. Itu juga takwa. Fa khususu dzalikal fi'l idza dakhala fi taqwa lam yamna dukhul ghairihi. Dan kekhususan fi'il kalau masuk ke dalam ketakwaan maka tidak terhalang untuk masuknya yang lain. Kalau masuk salat dan ibadah puasa, apakah tidak boleh masuk ketakwaan yang lain? Sedekah, zikir, bisa, tidak terhalang. Sebagaimana di sini, sebagaimana diperintahkan untuk bersikap baik pada orang tadi, juga semua ihsan bisa masuk di dalamnya. Ibadah, walaupun maksudnya salat saat itu, tapi semua ibadah masuk di dalamnya. Khalifu, walaupun maknanya adalah sibel, mewarnai, tetapi tidak menghalangi untuk masuknya yang lain. Yaitu, jangan mencukur jenggotmu, potonglah kumis, pakailah pakaian gamis yang tidak ada sabuk di pinggangnya. Karena gamis yang ada sabuk di pinggangnya itu menyerupai Nasara, menyerupai Nasrani. Termasuk di dalamnya jangan kau pakai salib. Termasuk di dalamnya sekian banyak yang termasuk mukhalafah. Berarti hadis tadi bukan hanya perintah untuk mewarnai rambut putih kalian, tetapi lebih umum lagi melakukan semua hal yang menyebabkan kita berbeda dari mereka. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.